dilaksanakan sosialisasi pemilihan kepala desa serentak tahun 2021. Sosialisasi ini dilakukan guna mempersiapkan pemilihan kepala desa tahun 2021 yang akan dilaksanakan Desember nanti. Protokol kesehatan yang ketat pula, itu yang terpenting. Setiap tahapan nanti akan menyesuaikan. Jadi tahapannya itu mulai hari ini sosialisasi sampai nanti di 20 Desember itu pemungutan suara, setelahnya di pelantikan semuanya. Terima kasih. Jadi harapan kami tentunya pertama kami tujukan kepada penyelenggaranya memang harus betul-betul nanti transparan, terbuka dan fair dalam menyelenggarakan pesta demokrasi ini atau pilkades ini, sehingga nanti tidak menimbulkan gejolak di masyarakat ya, karena memang betul-betul sudah transparan. Kemudian yang kedua, kepada para calon yang akan maju, kami harapkan juga betul-betul mempunyai jiwa yang besar, artinya harus siap menang juga siap kalah ya, karena dalam sebuah pesta demokrasi pasti ada yang menang dan yang kalah. Jangan hanya siap menang dok, tetapi harus siap kalah, sehingga tidak menimbulkan gejolak ketika ada yang mungkin kalah atau belum bisa berhasil dalam pilkades ini. Yang ketiga, kepada masyarakat, monggo kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan gara-gara pilkades ini kemudian semangat persatuan kita menjadi retak, karena ini adalah hal yang biasa yang terjadi setiap 6 tahun sekali dan kita sudah terbiasa melakukan ini, sehingga semakin lama harusnya semakin dewasa dalam berdemokrasi. Apapun hasilnya, ya itu yang harus kita hormati. Terima kasih. Jadi kalau menurut pendapat kami, sepengetahuan kami, ya panitia atau penyelenggara pemilu, pilkada atau apapun itu biasanya kalau membuat peraturan terkait dengan tahapan pelaksanaan itu pasti dari awal sampai nanti akhir atau dari nol sampai akhir pelaksanaan itu. Nah, kalau kemudian membuatnya tidak tuntas, artinya ada beberapa tahapan yang mungkin belum tercantum di dalam itu akhirnya akan menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Ya, seharusnya memang itu harus tuntas ya. Kemudian kalau alasannya misalnya nanti kita sesuaikan tanggal pelaksanaannya, karena ini kondisinya mungkin masih dalam kondisi pandemi ya. Harusnya tetap peraturan itu tetap dari nol sampai dari awal sampai akhir dulu, kemudian ketika dalam perjalanan itu ternyata situasinya tidak memungkinkan, itu baru mungkin direvisi, dan itu pun tentunya setelah melalui adanya masukan-masukan dari berbagai pihak, sehingga diputuskanlah bahwa pelaksanaan nanti ditunda karena Madiun misalnya levelnya naik kan, seperti itu. Itu menurut pendapat kami, dan itu sepengetahuan kami selama ini ya seperti itu. Aturan itu harus dibuat mulai dari awal sampai akhir ya, kemudian kalau di tengah perjalanan ada suatu permasalahan sehingga peraturan itu tidak bisa dilaksanakan atau tahapan itu tidak dilaksanakan secara tuntas, itu baru nanti akan ada revisi. Dengan pendampingan masalah peraturan, saya pikir tidak ada, selama ini tidak ada satupun yang mungkin ya ada, tetapi itu pun hanya sekedar sharing, tidak kemudian saya harus berbuat apa, tidak. Kemudian kalau masalah
membicarakan terkait dengan situasi dan kondisi itu ya tidak hanya Kadestot tapi masyarakat pun banyak yang datang kemudian sharing-sharing terkait dengan Kades.